Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 518 ayat 1. Sinondong di ban Yesus, asini rohanai, jalahi teduh di suru, asa tapabuai, tapagalak palikota, tapatiur jalani, ai tarap Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Jumat 7 Mei 2021 dari kitab Daniel pasal 12 ayat 3 mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jala halak akana patas marroha, marsinodang sogot songon sodang di langit. Jala nasida akana manogu-nogu torop halak tuhati goran, marsinodang sogot songo bitang rodi saliling-lilingna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di Pakistan ada orang menerima Kristus dan bersaksi menjadi penuntun orang kepada kebenaran Kristus. Voice of the Martyrs melaporkan bahwa ia diejek, dibuli, bahkan mendapat ancaman oleh para rekan-rekannya. Mereka mengatakan bahwa ia harus kembali kepada agamanya semula. Namun ia mengatakan, Kristus kami telah mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Namun Kristus kami bangkit, Dia hidup. Yesus adalah imanku. Ia bersama dengan aku. Saudara-saudara, ayat renungan harian ini berbicara tentang dua kebangkitan yang akan datang. Orang-orang Kristen sejati akan dibangkitkan untuk mendapat hidup yang kekal. Daniel pasal 12 ayat 2a. Rasul Paulus dengan jelas membicarakan tentang kebangkitan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Yohanes juga berbicara, "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai ayat 15. Orang-orang yang dibangkitkan pada hari penghakiman terakhir, seperti dikatakan oleh Daniel, untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal di neraka. Saudara-saudara yang terkasih, pastilah kita lebih suka memilih menjadi penuntun orang kepada kebenaran dan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Di surga akan ada pergeseran nilai-nilai manusia yang besar. Banyak orang yang terdahulu menjadi terkemudian, dan orang-orang terkemudian menjadi yang utama terdahulu, menuntun orang kepada kebenaran. Sekarang bagi Yesus akan menemukan bahwa ia sangat terkenal di surga. Banyak orang yang tidak dikenal pada hari itu akan bercahaya seperti cahaya di cakrawala. Para penuntun orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Betapa ia akan diberkati dan mendapat upah. Ia akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Saudara-saudara, jadi kebahagiaan dan upah seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada tahta pengadilan Kristus, terutama bergantung pada apakah Anda mau menuntun orang kepada kebenaran, memenangkan orang kepada Kristus. Satu-satunya alasan Kristus mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa. Orang-orang Kristen yang turut serta melakukan pekerjaan Yesus Kristus diberi upah besar. Mendengarkan renungan harian ini bahwa Yesus telah dipakukan di kayu salib untuk membayar penghukuman bagi dosa kita, saya harus memberitahu Anda bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa mengasihi kita. Tidak peduli betapa banyaknya dosa yang sudah kita lakukan. Yesus mau mengampuni kita, mau mengampuni Anda, Dia mengasihi Anda. Menurut Alkitab, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia berdosa. Karena itu,
datanglah kepada Yesus. Ketika Anda datang kepada Yesus, serahkan dirimu. Biarlah Dia bertindak menyelamatkanmu dan percayalah kepadanya. Kemudian, turutlah berjuang dan melakukan hal utama atas nama Yesus menjadi penuntun orang ke dalam kebenaran dan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami taat kepada firman-Mu. Engkau menyuruh kami untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran, sebagai orang-orang bijaksana dan akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kami mohon berkati dan kuatkanlah kami, supaya kuat menyebarkan firman-Mu, mengajak orang kepada kebenaran-Mu. Dengarlah doa kami karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 518 ayat 1. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.